Ya ora tanggap to tenang to. Wis. Dasar ini tekenan gitu ya. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi. Nah. Kok ngadeg terus ya tegel lah. Nah, aduh tuh. Ngaten kan rada kepenak. Soale Bu enten mayane gue nek mayahe ngadeg ya. Ibu seneng sing ngadeg apa sing nginggo? Hah? Rungokno Pak Kaum seneng sing ngadeg iki. Nah. Tekan ndi mau ngadeg ya. Monggo sareng-sareng kita muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat bermuajahah bil wujuh, bermujalasah, kita saling bertatap muka, bertemu, berkumpul di tempat di majelis yang mulia ini. Ini pertama niat kita adalah silatul ilmi, nyambung bab masalah ilmu. Kita podo-podo belajari nyambung bab masalah perkara ilmu, ingin mengupas secara tuntas lugas. Soalnya ceramah kula ora suwe, sing penting singkat, padat, pulang bawa amplop kat berkat lambemu berkat. Ayo enek wae. Lek nang ngono iya mesti aku ngaji gawani berkat. Kadang pura-pura tak bagene tonggo kalan iki. Sampeyan kalau keduman oleh aku. Sehingga pada insya Allah kita pulang sama-sama membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena pertama kita niatnya adalah silaturruhi, nyambung roh. Silatul ilmi wis, terus diteruskan silaturruhi, nyambung roh, kita saling menyatu bahwa kita ini adalah saudara se-Islam seagama, kita adalah saudara seakidah, kita ini adalah saudara sebangsa dan setanah air. Berarti tujuan kita adalah nyambung alias silaturahim. Alah ini jawab ya. Silaturahim. Silaturahim. Maka atas semua anugerah nikmat Allah kita syukuri biqaulina alhamdulillahirabbil. Salawat dan iring salam selalu kita sanjung agungkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah nabi, satu-satunya rasul, satu-satunya nabi yang oleh Allah diberi kekhususan memberi syafaat kepada umatnya. Beliaulah nabi, beliaulah rasul yang tutur katanya paling santun, budi pekertinya paling mulia, akhlaknya paling baik. Baginda Rasulullah patut menjadi tauladan contoh yang di dalam Al-Quran diabadikan oleh Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di dalam diri Rasul contoh yang baik, contoh yang bagus, contoh sing sae kangge kita contoh, kita ikuti perjalanan hidup beliau supaya kita selamat dunia, selamat akhirat, bejo dunia, bejo akhirat. Allahumma ya rabbal alamin. Mulanya yo bareng-bareng kita sholawatan. Salawatan di sini. Aku arep ngetes grup hadroh. Latihan wis pirang-pirang bulan. Kekompakane. Pokoknya ini lek aku ngene iki mulai ya. Soale mat nang kono sing ora katon. Lek aku ngene mulai, lek aku ngene berarti mandek, lek aku garuk-garuk jarene wae. Paham ya? Ojo dupe jaga banjur kakean. Nah, tiwani to yo. Sampai tinggal nyebutke polah ngono wae. Ora sampe ngarang sing arangan. Dadi sampean. Aja duwe gagah banjur kakean polah. Aja kok tapi dhisik urung dikongkon.
gagah le orang ibadah uripe bakal susah. Gagah le orang ibadah uripe bakal susah. Sholawat sholli kompak lah. Iso tampil iso marhabanan lek duit babaran. Ojo tupe ayu banjur doke ayu. Ojo tupe ayu banjur doke ayu. Elingo tuwa mulai wis sombong peot ora ayu. Elingo tuwa mulai wis sombong peot ora ayu. Sholli wa sallim daiman abadan. Sholli wa sallim daiman abadan. Wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man kompak lumayan lah mulu nilaimu. Ojo dupe wasa banjur neko ojo dupe wasa banjur neko ning donya iki mung sedelo besok bakale lunga sedo mati ora cocok. Mungkin awal om akhiran terakhir yo kok kabeh. Gaul ning dunya iki mung sedelo besok bakale lunga. Sholli wa sallim daiman enak juga sih kayak Saudara Muhammad. Kayak coba nanti kaya kiainya sewaktu dan metode atau bisa sama polisi deh. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Rajab niki pun tanggal lek ora salah tanggal malam tanggal likur bulan Rajab sampai tanggal piro? Berarti tanggal malam tanggal likur. Nah, bulan Rajab ini adalah merupakan bulan istimewa. Lek cara Habib Umar Mutahar Semarang niku istimewa sangat istimewa. Kenapa? Karena Rajab itu singkatan. Apa singkatane? Singkatane barang loro sing mustajab. Napa Bu? Barang loro sing mustajab.
barang loro sing mustajab ya Isra Mi'raj, peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, peristiwa Isra wal Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 bulan Rajab. Angka 17 bulan Rajab. Berarti angka 17 kuwi angka loro karo angka 7. Loro itu maksudnya adalah simbol daripada baginda Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala dan Kanjeng Nabi. Terus loro kuwi maksudnya bumi karo langit, dan loro itu maksudnya Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra wal Mi'raj terjadi pada tanggal 27 bulan Rajab, yang artinya kok tanggal 17 memang ngepasi. Nek loro kuwi mau tak atur nek identik simbol daripada Allah karo Kanjeng Nabi, identik karo langit dan bumi, identik dengan peristiwa terjadinya siang dan malam, dan identik dengan peristiwa atau jenisnya makhluk laki-laki dan perempuan. Kemudian pitu itu maknanya adalah pituduh. Pitu itu artinya pituduh utawa petunjuk kanggo mlebu swargane Gusti Allah. Sapa wonge sing pengin mlebu swarga, petunjuke pituduhe ora kena ora, harus pasti dan wajib manusia itu untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi lorone kuwi identik Allah karo Kanjeng Nabi. Loro itu mempunyai arti bumi dan langit, loro itu mempunyai arti Isra wal Mi'raj, loro itu mempunyai arti siang dan malam, loro itu mempunyai arti laki-laki dan perempuan. Kemudian angka pitune singkatan sangka pituduh alias petunjuk. Nek kula karo panjenengan pengin mlebu swargane Allah Subhanahu wa taala, mongko dalane pituduhe petunjuke kudu lakoni sholat 5 waktu. Nah, ya nek sadire aku mendengar dadi rapat apa. Nah. Pitulikur Rajab Kanjeng Nabi. Ayo tinggal terus kayak Muhammad gitu loh. Kau lagi saya mau general cerdas. Kanjeng Nabi Muhammad pitulikur Rajab Kanjeng Nabi. Ngono kuwi kan ketok rame tuh yo sampean ketok urip enek jomone. Lha pundi? Melampah dalu kaya kilat. Allah paring iku mukjizat, didampingi Jibril sang malaikat. Sholawat sholatullah Nabi dawuh kudu dilakoni
Salat lima waktu sedina sewani, insyaallah ridho ilahi. Salatullah Gusti Allah pun dawuhake marang Muhammad Nabi utusane, lakoni sholat uga saumate supaya selamat dunia akhirate. Salatullah tak tambahi bonus setengah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, dari Masjidil Aqsa baru Rasulullah Mi'raj. Mi'raj niku munggah, Mi'raj itu munggah. Lek Isra niku jalan-jalan di malam hari. Tapi lek Mi'raj itu artinya naik. Naik awan bungi lek naik kuwi berarti Mi'raj. Lek umpama bapak-bapak munggah tenggone ibu-ibu berarti kuwi yo Mi'raj. Munggah. Pak kau munggah yo berarti Mi'raj. Mbuh urusane munggah nanti. Jadi Mi'raj itu artinya dari Masjidil Aqsa, dari bawah naik ke atas, dari bumi naik ke langit Sabtu sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, ketemu kali Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ditempuh hanya setengah malam perjalanan. Hanya setengah malam perjalanan Rasulullah Isra wal Mi'raj. Dari Masjidil Haram ke Aqsa Palestina itu jaraknya Bapak Ibu kurang lebih 1400 km. Jaraknya 1400 kilometer kurang lebih. Lek umpama kurang yo sampean tambahi, lek umpama lebih yo sampean kurangi. Kalau bono kok repot. Gitu mungkin. Kurang lebih 1400 kalau ditempuh perjalanan numpak kuda, numpak jaran, kalau numpak unta kuwi yo paling enggak 6 bulan apa 2 bulan 2 bulan. Tapi ini secepat kilat Rasulullah dari Masjidil Haram ke Aqsa. Lah kenapa secepat kilat? Karena peristiwa Isra Mi'raj ini bukan kehendak Nabi, tapi Isra wal Mi'raj ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini kehendak Allah, bukan kehendak Rasulullah, maka apa yang tidak mungkin bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Lek Gusti Allah wis karep cukup kalimat kun fayakun mongko bakal dadi apa sing dikersani Gusti Allah. Ngoten.
mulakno nang dunya aja petita-petiti, petengkang-petengkeng. Aja sok kuat, poso kan wis disinggung nang saya kelawan. Aja tuwe poso banjur neko-neko. Nang dunya iki mung sedelo besok bakal sedo. Yo kaya pakau Ustaz Ishak yo sopan sedo. Lek kaya air nang jopo yo mati. Mari coba. Ya. Sedo bakal lu mulane aja petengkang, peteng. Urip nang alam dunya ora oleh sombong kalian Allah, sombong kalian menungso. Hakikatnya wong sombong piye apa sih? Radul haq wa hamdun nas. Menolak barang hak dan meremehkan yang membawa barang hak. Menolak barang hak dan meremehkan manusia yang membawa kebenaran. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, kita bahas. Dia tuh mulai harus tunggu nanti mau orang dalam ini judulnya akeh. Kalian mau semis ngomong disuboni kalau sing lagi jojo. Alah paling ceramah foto kalau sing mau pergi ya. Betul. Gitu. Memang pacaranmu koyo kiai nganggo sorban, tapi ilmumu ra padha. Sorry coy. Wis calahe dadi panitia. Bodoh iki wae. Hah? Dilebet. Allahumma ya Rabbal. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah, perjalanan baginda Rasul dari Masjidil Haram ke Aqsa ke langit Sabbitu sampai ke Sidratul Muntaha sampai ke Mustawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah maunya Allah, ditempuh dalam waktu yang sangat singkat dan menempuh perjalanan yang cukup jauh, tapi waktunya sangat singkat, setengah malam saja. 3 dimensi alam tembus dari satu. Jadi Rasulullah itu Pak Bu, ketika perjalanan Isra wal Mi'raj niku 3 dimensi alam itu tembus dalam satu waktu. Kok domblok kabeh iki kurangnya kurang. Nah, dimensi yang pertama adalah dimensi alam nasyud. Alam nasyud itu adalah alam indrawi, alam basyirah, artinya alam yang bisa kita lihat. Sekarang saya tanya, Masjidil Haram kelihatan atau tidak? Masjidil Haram kelihatan atau tidak? Ka'bah ketinggal napa mboten? Kelihatan. Itu namanya alam nasyud, alam basyirah, alam indrawi. Semua manusia bisa melihat dan menyaksikan dengan nyata, dengan mata telanjang. Itu dari mana? Dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di Palestina. Dengan perjalanan ditempuh jaraknya 1400 km kurang lebihnya jaraknya. Masjidil Aqsa semua orang bisa melihat yang sudah pergi ke sana, hanya untuk menyaksikan waktu. Di sana itu ada sebuah batu itu adalah tempat di mana Rasulullah SAW berpijak ketika akan naik buruk munggah nang langit Sabbitu. Lah, wong Bani Israel kalau apa ki? Di sana terjadi peperangan, rebutan watu kuwi mau. Itu adalah saksi sejarah. Saksi batu yang sebagai saksi sejarah Rasulullah akan dimi'rajkan oleh Allah naik ke langit Sabbitu. Nah, jadi di kono perangan terus wong Islam ora tau rukun mergone apa saling mempertahankan pendapatnya masing-masing, ora enek sing gelem ngalah. Akhirnya perangan terus. Nggih kaya nang Timur Tengah, Turki, Yaman, terus nang ndi mau. Bukan perang antara muslim dengan non muslim, tapi perang antara muslim sesama muslim. Mergone saling gontok-gontokan, ora tau gelem rukun. Tokoh-tokohnya ini ibu bapak
mempertahankan pendapatnya masing-masing sampai akhirnya terjadi gaduh, terjadi peperangan, perkelahian, sampai terjadi gencatan senjata. Yang jadi korban siapa? Masyarakat sipil. Lah kembali lagi ke pokok pembahasan bahwa di Masjidil Aqsa ini sekarang, kalau jenengan pergi ke sana, kalau dengannya muga-muga sampai di Sorono kabeh. Paling tidak jenengan kita semuanya bisa melangkahkan kaki menginjak tanah kota Mekah, menginjak tanah Masjidil Haram, tawaf tenggene Baitullah. Allahumma ya Rabbal haji utawa umrah. Nah, alam nasud. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu Isra Mi'raj ditemani malaikat Jibril, didampingi Jibril sang malaikat. Lah, tidak semua manusia itu bisa melihat malaikat Jibril karena alam dimensinya sudah berbeda, dimensi alamnya sudah tidak sama. Maka Rasulullah tembus ke alam malakut, perjalanannya didampingi oleh malaikat Jibril. Wih, dimensi malakut. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjidil Aqsa, beliau menjadi imamnya para nabi dan rasul. Ada kurang lebih 124.000 nabi dan rasul menjadi makmum baginda nabi. Disebutkan dalam sebuah riwayat 124.000 nabi dan rasul. Oh, berarti nabi rasul akeh nggih akeh, Pak. Zaman biyen Bani Israil nalikane satu seorang nabi wafat meninggal dunia, itu akan digantikan oleh nabi yang lain. Betul, mulanya jumlahnya akeh. Jadi 124.000 nabi itu jadi makmumnya kanjeng Nabi, padahal sudah puluhan tahun, sudah ratusan tahun beliau para nabi dan rasul itu sudah wafat, tapi jadi makmum kanjeng Nabi ketika di Masjidil Aqsa. Ini sebagai hujjah lek umpama walaupun orang itu sudah wafat, sudah meninggal dunia, ternyata dengan izin dan ridho Allah bisa Allah hadirkan di sekeliling baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak menutup kemungkinan keluarga kita, saudara kita, siapapun tetangga kita yang sudah wafat mungkin juga dihadirkan, tapi kita tidak merasa. Mulanya setiap malam Jumat biasanya wong sing ngaku akidai Ahlus Sunnah wal Jamaah mesti nganake yasinan, mesti yasinan tahlilan. Saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah kanggo njaluk donga wacan Quran ajan sakalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali repes pilih bali ning kuburan mangku tangan itu bukan omong kosong, bukan hanya sekedar syair. Yang zaman dulu setiap musola masjid zaman biyen, waktu kula alit yo zaman bapak sampean-sampean kabeh, langgar musola mesti bakal salat pujian, sholawat mesti. Kadang sholawatane yo kuwi saben malam Jumat ahli kubur tele umah bar maghrib sholawatane kuwi, arep isya yo sholawatane kuwi, arep salat zuhur yo sholawatane kuwi, arep subuh yo sholawatane kuwi, asar sholawatane kuwi, mergone liyane ora hafal. Ngoten lho. Nah, kita yakin mawon, percaya Gusti Allah itu mampu segala-galanya. Walaupun hanya sekedar mendatangkan ruhnya ahli kubur yang sudah wafat, jangankan itu, peristiwa yang lebih dahsyat, lebih besar saja Allah mampu, yaitu memperjalankan baginda Nabi, mengangkat baginda Nabi, memi'rajkan baginda Nabi dari Aqsa menuju ke langit Sabtu. Ketika Rasulullah naik ke langit Sabtu, Rasulullah bertemu dengan malaikat penjaga pintu langit dunia lapis pertama.
Malaikat Jibril ditakut, assalamualaikum ya hai malaikat penjaga langit dunia lapis pertama. Dijawab, waalaikumsalam, sapa kon? Aku Jibril. Terus siapa temanmu? Ini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi sing paling dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Arep apa? Arep munggah, tolong buka pintune. Gampangane ngono lah. Akhirnya oleh malaikat penjaga langit cap pertama ini dibuka. Munggah meneh nang langit cap keloro. Juga dijaga oleh malaikat Jibril. Salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, sapa kon? Jibril. Kalau sapa kuwi kancamu? Iki adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman, Khatamul Anbiya wal Mursalin. Arep apa ketulane? Ketemu karo Gusti Allah. Dibuka akhirnya. Munggah meneh nang langit cap telu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sapa? Jibril. Kalau sapa? Muhammad sapa? Muhammad bin Abdullah. Abdullah sapa? Sing jelas duduk Abdullah Sumbersari. Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, akhirnya kok munggah terus, setiap lapis langit itu dijaga oleh malaikat. Sampai Rasulullah ke Sidratul Muntaha, sampai Rasulullah kemudian ke Mustawa, sampai Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, alam malakut itu yang kedua, dimensi alam malakut tembus oleh baginda Rasul. Kemudian ketika mau ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril ngomong kepada Kanjeng Nabi, wahai Kanjeng Nabi Muhammad, wahai Muhammad, aku sudah tidak mampu menemani engkau. Kenapa Jibril? Pokoknya aku sudah iso. Saya paksakan naik sampai ke Mustawa sana, maka akan hancur lebur, berkeping-keping tubuh saya. Saya tidak sanggup. Molekul-molekul atau unsur-unsur yang ada di dalam tubuhnya Jibril tidak mampu menahan kedahsyatannya alam lahut yang ada di Mustawa sana. Jibril tidak sanggup kok. Jibril saja tidak sanggup. Akhirnya baginda Rasul sendiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Singkat ceritanya, menghadap kepada Allah sebelum mendapatkan amanah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, Rasulullah ditarani dhisik karo Allah, ditanya oleh Allah, ditawari oleh Allah, "Hei Muhammad, mumpung kesempatan awakmu ketemu karo aku nang kene," dari Allah. Mumpung kesempatan awakmu ketemu karo aku, kira-kira apa penjalukmu bakal tak kabulne Muhammad? Apa permintaanmu bakal tak kasih Muhammad? Wes, jaluk sak karepmu. Tidak ya Allah, wih baginda Nabi. Tidak ya Allah. Kanjeng Nabi ngomong, aku ora bakal donga, aku ora bakal jaluk kanggo awakku dhewe, tapi aku bakal jaluk kanggo kepentingan umat ingsun ya Allah. Aku bakal jaluk karo sampean, aku bakal jaluk karo panjenengan untuk manfaatnya umat saya ya Allah. Itu kanjeng Nabi. Betapa luar biasa akhlak beliau. Akhirnya ya wis jaluk apa? Ngene ya Allah, aku jaluk umatku kabeh. Umatku kabeh, baik itu umat yang hidup sezaman dengan aku, umat yang hidup sezaman dengan para sahabat, umat yang hidup sezaman dengan tabi'in, umat yang hidup sezaman dengan tabi'in, sampai umatku akhir zaman. Aku jaluk kalau jenengan ya Allah mlebu swarga kabeh pidaluke Kanjeng Nabi. Berarti sampeyan wis ditungake karo Kanjeng Nabi ben mlebu swarga. Kanjeng Nabi nate dawuh, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kabeh umatku bakal mlebu swarga illa kejaba man wong aba kang nolak sapa wong. Nek cara makna pesantren ngomong, kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal mlebu swarga kecuali wong sing nolak. Sapa wong sing nolak ya Muhammad? Qalu wa man aba ya Rasulullah? Sahabat tanya kepada Kanjeng Nabi. Qalu
wa bayat bayar Rasulullah sapa sing nolak wae Kanjeng Nabi. Apa dhewe Kanjeng Nabi? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang nolak, orang sing bakal mlebu swargane Allah itu adalah man ata'ani dakhalal jannah. Wong sing gelem taat marang aku kata Kanjeng Nabi. Orang yang mau taat kepada Nabi bakal mlebu swarga. Wa man asani faqad aba. Lan wong sing nentang karo aku bakal mlebu neraka. Mulampun iki nyuwun teh. Kalau sampai akan salah sijine hadis kisah cerita. Zaman biyen iki berarti orang zaman saiki lho. Zaman dulu berarti bukan zaman sekarang. Zaman dulu ada seorang ulama bernama Abu Ishaq yang dalam literatur sufi dikenal dengan Syekh Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim bin Adham. Suatu ketika Syekh Ibrahim bin Adham ini ditanya oleh salah satu muridnya. Pertanyaan muridnya ini agak nyeleneh, menggelitik, dan juga pertanyaannya sangat menarik, sehingga Syekh itu merasa tertantang untuk menjawab pertanyaan salah satu muridnya. Apa pertanyaannya? Wahai Syekh, Allah di dalam Al-Quran dawuh, Allah di dalam Al-Quran matur. Apa mature? Udhuni astajib lakum. Allah dawuh, sapa wong sing donga, sing njaluk marang Allah, maka Allah akan kabulkan doanya. Tapi permasalahannya, Syekh, Tuan Guru, bertahun-tahun kami berdoa bermunajat kepada Allah, menengadahkan kedua tangan, tapi kok kelihatannya doa kami tidak kunjung dikabulkan oleh Allah, permintaan kami tidak kunjung diberi oleh Allah, munajat kami tidak kunjung diijabah oleh Allah. Kira-kira Gusti Allah iki krungu apa ora? Gusti Allah krungu apa ora iki? Akhirnya dijawab karo Syekh Ibrahim bin Adham. Ya ahlal Basrah, matat qulubukum. Sebabnya awakmu nalikane donga ora dijabah kalian Allah, sampean jaluk penjalukmu ora tidak diberi oleh Allah. Mungkin matat qulubukum, barangkali hatimu mati. Barangkali hatimu mati. Dan tahukah kalian apa yang menyebabkan hati itu mati? Sehingga ketika berdoa dia tidak dikabulkan, ketika dia minta tidak diberi. Hati mati itu karena bi asrati asya, disebabkan oleh 10 perkara. Yang pertama kata Syekh Ibrahim bin Adham, arraftumullah walam tu'tu haqqahu. Kau ngaku iman kepada Allah, tapi hak-haknya Allah kau biarkan. Hak-haknya Allah kau tinggalkan. Hak-haknya Allah itu apa? Ada fakir miskin kau telantarkan, anak yatim tidak kau urusi, tonggo kelaparan pura-pura picek matane lah ngono kuwi. Itu termasuk haknya Allah. Yang kedua, qara'tumul Qur'an wa lam tu'malu bih. Engkau baca Quran tapi kau tidak amalkan isinya. Yang ketiga, singkat wae. Yang ketiga, idda'aitum hubba Rasulillah taraktum sunnatahu. Engkau ngaku cinta kepada Kanjeng Nabi, tapi sunnah-sunnah Kanjeng Nabi engkau tinggalkan. Engkau ngaku cinta kepada Rasul, tapi sunnah-sunnah Rasul kau tinggalkan, kau abaikan. Kemudian yang keempat, idda'aitumul adawata syaitan wa wafaqtumuh. Engkau mengaku, engkau memproklamirkan diri bahwa setan itu adalah musuhmu, tapi nyuwun sewu kata Syekh Ibrahim bin Adham, setiap hari perilakumu mirip kaya setan. Perilakunya mirip kaya demit. Setan malah kau ajak untuk bersekutu, padahal engkau ngaku setan musuhmu. Nah, terus yang kelima, qultum dakhaltumul jannah. Engkau katakan bahwa ingin masuk ke dalam surga, tapi walam tu'manu biha, perilakumu tidak mencerminkan ahli surga. Ngaku ingin masuk surga tapi perilakunya tidak mencerminkan ahli surga. Yang keenam, qultum takhafan nari wa ramaitum fiha. Engkau katakan bahwa ingin terhindar dari neraka, tapi kau lemparkan dirimu untuk masuk ke dalam api neraka.
Terus yang nomor 7, qultum annal mauta haqqun wala tasta'idu laha. Engkau katakan bahwa kematian itu sesuatu yang pasti akan terjadi, tapi engkau tidak mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Ini Bapak Ibu, potret peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah sebagai ibrah, sebagai pelajaran bahwa ternyata naik dari Masjidil Haram ke Aqsa ini adalah merupakan vertikal. Artinya Allah memerintahkan kepada kita untuk berhubungan baik dengan sesama manusia. Kemudian dari Aqsa naik ke langit itu adalah merupakan hubungan horizontal. Artinya hablum minallah harus baik, hablum minallah juga harus baik. Nembe Pop Markoto nomor 8. Ya benar. Wa dafantum mautakum fala ta'tabiru bihim. Engkau setiap saat merawat jenazah, memandikan jenazah, tetangga meninggal kau rawat, tetangga meninggal kau kuburkan, tetangga meninggal kau kafani, tapi engkau tidak bisa mengambil pelajaran ibrah dari peristiwa ketika tonggomu mati, saudaramu meninggal, dulurmu mati. Tidak dijadikan nasihat. Seharusnya aku bakal mengalami nasib yang sama seperti si mayit atau almarhum. Seharusnya dijadikan ibrah. Sehingga apa? Semakin istiqomah dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-8, akaltum nikmata rabbikum fala tashkurulah. Engkau setiap saat menikmati, memakan nikmat Tuhanmu, tapi engkau tidak pandai bersyukur kepadanya. Nikmat Allah setiap hari kita nikmati, nikmat Allah setiap hari kita makan, tapi kita tidak pandai bersyukur kepada Allah. Sing terakhir, istaghaltum bi uyubi ikhwanikum wa nabattum bi uyubikum. Engkau sibuk urusi aib orang lain, engkau sibuk urusi membicarakan keburukan orang lain, tapi keburukanmu, aibmu tidak kau lihat. Lek menceritakan aib orang lain, cerdas, fasih, teliti, tidak ada kurang satu kalimat pun. Tapi dengan aib dirinya sendiri, dia tidak tahu. Ibaratnya pepatah mengatakan, gajah di depan mata tidak terlihat, semut di seberang lautan terlihat jelas. Lek kon nyeritake aib tonggone fasih, lek kon nyeritake kejelekan tetangganya, saudaranya, orang ini cacate, tapi kita kadang lupa dengan aib kita sendiri. Nah, ganti mau? Ya belum. Nah, perjalanan Rasulullah ke sana itu adalah alam lahut namanya. Bertemu dengan Allah itu namanya alam lahut, alam ketuhanan. Jibril tidak bisa sampai ke sana. Jibril nyerah, tapi Rasulullah ini satu-satunya manusia, satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang bisa menempil atau yang bisa sampai ke alam lahut, ke alam ketuhanan. Sekarang pertanyaannya, kalau kita ngaku sebagai umatnya, apakah kita bisa sampai ke alam lahut? Maka pertanyaan itu sampai rawani jawab, tak jawab dewe. Yo bisa. Kenapa? Karena Rasul sudah memberikan kuncinya. Apa kuncinya? As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang